penilaian, alternatif pendataan dan penilaian untuk yang hari ini untuk metodenya adalah regresi berganda. Saya minta tolong karena sekarang tanggal 12, minta tolong Mbak Iren untuk memimpin doa, boleh? Hadir, Pak. Hah? Gimana? Mbak Irennya ada? Tes, apakah suara saya terdengar, Pak? Dari saya terdengar. Nah, Oh ya. Ya, baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Berdoa saya cukupkan. oke, terima kasih Mbak. Ntar saya absen presensi dulu ya, bentar di aplikasi, biar nggak lupa. Oh, berarti ini foto atau Gimana tadi putus-putus? Siapa yang open mic tadi? ini foto dulu atau gimana? Hah? Udah saya foto, udah saya foto. Udah nggak perlu open. Yang penting jumlah partisipannya ini masih kurang ya. Kurang satu nih. Minta tolong satu orang volunteer pakai HP biar jumlahnya 29. Butuh untuk ini aja sih. Kemudian dipertahankan jumlahnya sampai setengah jam ke depan karena PAK sering sidak, sering inspeksi mendadak di setengah jam awal. Oke. Ini jangan-jangan udah ada orang PAK kan? Cek dulu ya. PAK. Oh, nggak ada. Oke. Loh, 28 lagi. Kurang satu. Tahan dulu. 29 ya. Sambil nunggu sayang. Aduh, kok nggak kan? Bentar. Gagal. Snapping gagal. Sambil nunggu saya ini ngupload hasil screen cap, ada pertanyaan untuk yang pertemuan sebelumnya, teman-teman? Saya izin bertanya, Pak. Monggo. Mungkin mengenai hasil itu sih, Pak, regresi yang apa namanya, Quality score. rating atau yang regresi biasa, yang regresi berganda? Yang udah hasil itu, Pak, hasil akhir, Pak, untuk yang regresi yang udah quality score-nya. Oh, yang udah diregresi di quality score-nya. Gimana? Nah, itu hasilnya minus, Pak. Itu gimana ya, Pak? Nilai dasarnya itu. Boleh di share screen nggak, Mas? Ya, boleh, Pak. Saya coba buka dulu ya, Pak. Saya lupa. Ya, monggo. Oh, sudah terlihat, Pak? Oh, sudah. Nah, yang ini, Pak, hasilnya negatif 100 sekian ribu. Sudah dicoba nggak? Sudah dicoba masukin angka nggak? Oke. Kolom D ini dijadikan kolom penilaian. Masukin sini. Di kolom D digeser lagi satu kolom bisa nggak? Oke. Nah, di kolom D1 kasih header hasil penilaian. Nah, ini sekalian teaser untuk pertemuan minggu depan ya, di mana kita akan mengecek apakah hasil penilaian kita itu ideal apa enggak. Nah, sekarang masukkan quality score dari data pasar, data transaksi ke model. Itu ditambah
Nah, sekarang coba di sampingnya tulis di kolom E ASR. Di situ ASR. Kolom 1 ASR. Coba dibagi. ASR itu adalah hasil asesmen dibagi dari bagi nilai jual sebenarnya sales. Berarti hasil penilaian dibagi itu. Enter. Turun ke bawah. Nah, di sini kita lihat bahwa di rata-rata boleh Mas, di rata-rata dulu average. 2,96. Dijadiin persen boleh nggak Mas yang kolom E? Ini ya Pak. Nah, di sini kemarin angka ASR yang disarankan adalah 90 sampai 110. Nah, di sini rata-rata, ini rata-rata ya? Ya, yang ini yang rata-ratanya Pak. Nah, ini rata-ratanya seperti ini. Nah, ini diduga ada beberapa data anomali di sini. Contohnya yang 1000 ini. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa ada koefisiennya itu negatif? Biasanya karena ada data-data anomali ini, Mas. Biasanya. Nah, jadi kalau teman-teman di sini di capaian pembelajarannya kita itu adalah teman-teman dapat melakukan prosedur quality rating, tidak sampai kualitas dari model. Dari sini teman-teman bisa tapi teman-teman di sini dituntut tahu kenapa modelnya nggak ideal. Bisa jadi karena datanya teman-teman dikumpulkan dalam waktu yang singkat, kemudian data penawaran yang mana data penawaran itu banyak data anomali. Kurang lebih. Jadi nggak apa-apa, apa adanya aja nggak apa-apa Mas. Jangan takut modelnya salah. Karena capaian pembelajaran kita adalah teman-teman mampu melakukan prosedurnya, nggak sampai membuat model yang ideal. Di sini kenapa, kalau misalnya pertanyaannya Mas, Pak kenapa bisa negatif? Bisa jadi karena datanya nggak ideal. Itu aja sih. Sesimpel itu sebenarnya. Bagaimana supaya ideal Pak? Di statistik tuh yang paling simpel untuk mengatasi suatu masalah dari model adalah memperbanyak sampel. 30 tambahin 30. Masih nggak ideal, tambahin lagi. Makin banyak sampel itu nanti yang anomali tereduksi dengan sendirinya. Nah, terus satu lagi kelemahan yang kita lakukan di kelas ini adalah kita tidak melakukan uji normalitas. Untuk menggeneralisasi suatu sampel agar mewakili populasi itu datanya harus normal. Tapi di lapangan sangat sulit mencari data normal. Kalau teman-teman mungkin ingat materi statistik, kita bisa menormalkan data dengan beberapa teknik. Menghilangkan data contohnya. Menghilangkan data anomali misalnya. Tapi kan kalau di sini kalau kita menghilangkan data anomali, datanya jadi berkurang jadi kurang dari 30, teman-teman harus nyari lagi. Oke, makanya karena kita cuma 2 SKS, saya cuma menuntut teman-teman mampu menjalankan prosedurnya. Kalau datanya nggak ideal, saya sangat maklum karena teman-teman menggunakan data yang sangat terbatas, cuma 30. Nah, kurang lebih kayak gitu, Mas. Kalau pertanyaan kenapa negatif? Datanya Mas nggak ideal. Jawabannya sesimpel itu sebenarnya. Bagaimana Pak cara menanganinya? Tambahin data. Dan keluarkan data anomali. Bagaimana cara mengeluarkan data anomali? Uji normalitas. Yang data pencilannya keluarin. Nah, kurang lebih gitu Mas ya. Baik, Jadi Pak. saya ya, gimana? Berarti kalau mungkin ada data lain gitu Pak, itu apakah diganti atau ditambahkan? Masukin aja? Ditambahin dulu. Jadi ada yang namanya statistik kalau buat model itu orang coba-coba Mas. Ada yang kalau misalnya ada data baru mending ditambahin. Karena apa? Jumlah datanya jadi banyak. Bagi orang statistik, makin banyak data makin bagus, bukan digantikan. Tapi saat ditambahin data masih jelek hasilnya dan kita nggak mungkin lagi nambah data, ternyata data yang ada di dalam dataset itu ada data pencilan, ya data pencilannya dengan sangat terpaksa dikeluarkan. Tapi sependek yang saya tahu dari saya skripsi sampai tesis dan saya berinteraksi sama teman-teman yang neliti, data pencilan itu kebanyakan dipertahankan. Karena apa? Sayang, ngurangi jumlah data. Nah, yang ideal bagaimana Pak? Nanti teman-teman jangan bingung ya. Di dunia statistik itu banyak mazhab. Mazhab sampel aja. Ada yang bilang 30 boleh, ada yang bilang nggak boleh. Harus sekian persen dari populasi. Sekian persennya itu ada yang bilang cuma 10% sampai 30%. Ada yang pakai rumus. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Nah, karena teman-teman levelnya masih D3, capaian pembelajarannya adalah mampu untuk menjalankan prosedur, bukan membuat model yang ideal.
Yang tuntutan membuat model ideal itu untuk teman-teman S1. Jadi nanti teman-teman balik lagi ke kita ya ke D4 MAP biar bisa buat model yang ideal gitu. Sekarang teman-teman saya nggak enak nih rasanya Pak, ini nggak ideal. Iya, sabar. Sekarang teman-teman cukup mampu menjalankan prosedurnya saja. Karena pada kenyataannya quality rating itu Mas, pakai perasaan Mas. Kita masih mending ini, pakai statistik yang memilih variabel, menentukan bobot, Mas pakai koefisien kan, menentukan bobotnya. Kalau yang beneran yang diimplementasikan teman-teman di lapangan itu pakai perasaan Mas. Ya, professional judgment. Jadi kita agak mending lah, agak ilmiah gitu. Oke, kurang lebih gitu Mas ya. Nah, jadi jangan takut modelnya jelek. Tapi kalau misalnya pengen tanya kenapa modelnya jelek karena datanya nggak ideal, itu aja sih. Boleh nggak Mas saya mau ideal? Boleh. Asal waktunya cukup. Kita 3 minggu lagi ujian soalnya. Oke. Teman-teman, ada lagi yang lain? Mumpung masih di sini nih. Terima kasih Pak. Saya izin stop share ya Pak. Monggo. Mungkin yang lain? Ada lagi yang mungkin merasa janggal setelah melakukan proses pengolahan data, kok jadinya begini begitu. Yang penting saat ada kejanggalan atau modelnya itu tidak ideal, teman-teman jelaskan penyebabnya, kemungkinannya apa. Sampaikan di analisis di pengerjaan PPMK-nya. Ini kemungkinan karena datanya kurang banyak. Nah, atau kemungkinan karena kita tidak melakukan uji normalitas sehingga datanya tidak normal, kita tidak tahu model-model seperti itu. Kenapa Bapak tidak, saya tekankan lagi ya, kenapa saya tidak membuat prosedur yang ideal seperti melakukan uji normalitas, SKS-nya nggak cukup. Karena uji normalitas itu kalau misalnya terjadi masalah pada data, teman-teman harus tambal sulam data, dan itu makan waktu lagi. Alasan saya aja ya sebenarnya ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang lain? Oh, maaf Pak, tadi yang data idealnya kalau berapa persen Pak? Mazhabnya banyak Mbak. Nah, mazhabnya banyak. Saya izin share screen ya, beberapa mazhab ya. Oke Pak. Mana sih? Oh, semua aja ya. Sampel yang teori yang pertama kali muncul itu sampel itu harus mewakili populasi. Jadi dia harus ada hubungannya, tahu populasinya. Oke. Kalau tahu populasinya, apa yang bisa digunakan? Yang pertama bisa menggunakan literaturnya saya lupa ya, tapi angkanya 10 sampai 30% kali populasi. Terus kemudian ada yang pakai rumus. Yang paling terkenal itu rumus Lovin. Jadi ada rumus, nanti tinggal masukin populasinya berapa, tingkat kepercayaannya berapa, nanti ketemu angkanya. Mungkin biar teman-teman nggak penasaran ya, coba ya rumus Lovin. Oke. Ini adalah sampel yang ideal. N itu adalah jumlah populasi. Terus kemudian ini adalah tingkat kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaan. Jadi apa ya intinya ya? Misalnya kita pengen tingkat kepercayaannya berapa persen, nah nanti ditaruh angkanya di sini. Ini salah satu rumus ya. Rumus lainnya banyak teman-teman. Rumus sampel. Ada yang pakai rumus seperti ini. Nah, di sini yang jadi kendala adalah kita harus tahu populasinya. Kita harus tahu kalau yang ini populasinya ini. Kita harus tahu populasinya. Nah, itu kelemahannya. Bukan kelemahannya ya. Tantangannya kalau menggunakan sampel yang seperti ini. Kemudian ada yang pakai table. Kalau table, teman-teman tinggal cari literatur.
Contohnya nanti saya table Google Scholar ya, Google Scholar. Sample table. Dia pakai rumus ini, cuman dia sudah apa namanya sudah memberikan, biasanya sudah memberikan ini tabelnya. Sorry, saya ngajarin nggak benar nih ya. Saya pakai ini kan dia harus bayar, saya akses. Saya pakai apa namanya dark web. Jadi ini wah bisa. Apa nih? Nggak bisa. Biar nggak lama PR saya ya, nanti saya kasihkan ke teman-teman. Sorry. Di sini table. Saya punya PR untuk ngasih contoh table. Nah, oke ya, udah sampai sini ya. Jadi masa pertama, sampel itu harus mewakili populasi. Jadi saat menentukan jumlah sampel, kita harus tahu populasinya berapa. Pertanyaan saya, teman-teman tahu nggak populasi objek pajak atau bidang tanah yang ada di kelurahan teman-teman? Saya tebaknya teman-teman sebagian besar nggak tahu. Walaupun mungkin ada 1-2 orang yang iseng nanya ke kelurahan, itu bisa tahu sebenarnya jumlahnya. Hanya saja secara umum orang-orang tuh nggak tahu populasi dari sampel yang dia teliti itu berapa. Akhirnya mazhab yang ini agak ditinggalkan karena tidak applicable. Kayaknya misalnya saya ingin melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak, berarti saya harus tahu jumlah wajib pajak di Indonesia. Sebenarnya saya bisa tanya ke DJP, tapi ribet birokrasinya. Padahal saya bisa menggunakan metode yang lain. Gitu. Terus metode yang lain itu dia bilang 5 kali 10 jumlah variabel. Kalau misalnya Mbak Givani kemarin habis regresi itu ternyata terdapat 8 variabel yang terpilih, berarti paling enggak Mbak Givani harus punya data 40 sampai 80 data. Kan yang paling ideal itu sebenarnya variabel itu minimal 4 ya. Jadi 4 kali 5 itu berapa? 20. Ya, 20 sampai 40 data. Tengah-tengahnya adalah 30, ya enggak? Kemudian ada pendapat selanjutnya adalah minimal 30. Minimal. Nah, saya menggunakan literatur yang ini untuk memudahkan teman-teman. Loh, Pak, kenapa nggak pakai yang ini, Pak? Ini kan ada peluang dapat 20. Tapi kan belum tentu variabelnya yang dipilih cuma 2. Ya kan? Dari 26 variabel itu belum tentu cuma 2. Kalau misalnya yang signifikan 10, berarti teman-teman harus cari 2 kali 10 berapa 5 kali 10 variabel, ya berarti 50 lebih banyak. Jadi yang paling konservatif digunakan angka 30. Jumlah sampel yang ideal bagaimana ya? Ini urutannya Mbak Givani, saya pilih yang paling gampang, paling apa ya? Paling simpel lah ya, pakai literatur yang paling simpel. Jadi nanti teman-teman kalau nulis skripsi atau nulis tesis itu bakal menemukan banyak mazhab dari metodologi penelitian. Penilaian itu seperti penelitian juga sebenarnya. Kurang lebih gitu. Kalau ditanya berapa yang ideal, Mbak Givani tinggal pilih salah satu mazhab ini aja. Mau yang tahu populasi, mau yang tahu variabelnya dulu apa, langsung angka sampelnya berapa. Nah, tapi risikonya tadi, saat teman-teman ambil sampel kecil, dibuat model, itu idealnya, biasanya, seringnya tidak langsung jadi modelnya. Contohnya yang tadi disampaikan oleh Mas Fikri, kalau nggak salah tadi ya, seperti itu contohnya. Nah, bagaimana mengidealkannya, Pak? Biasanya, karena nggak selalu itu metodenya, ditambahin datanya. Oke, sampai sini Mbak Gimani mungkin ada tambahan? Nah, Pak, kan kalau kita berarti kan otomatis pakai yang terakhir ya, Pak, yang langsung tembak 30 sampel data. Nah, terus tadi kan ada uji ASR tuh kata Bapak. Nah, kan yang data-data abnormal tuh kalau yang 1000 ya, Pak. Berarti yang kalau seandainya dilihat dari data ASR itu sebenarnya data normal di momen itu berapa sih, Pak? Jadi di data sampel pas analisis yang saya minta nanti, teman-teman cuma mengidentifikasikan, oh data ini kemungkinan anomali. Oh model yang teman-teman buat itu tidak efisien. Terindikasi nilai ASR data sekian itu di atas 110.
Oh, Yang intinya kalau ASR di atas 110 dia udah data anomali ya, Pak? Bukan data anomali, Mbak. Model itu tidak cocok digunakan untuk data itu. Oh, oke. Model itu tidak cocok untuk data itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, teman-teman ada yang lain mungkin? Belum ada? Kalau belum ada, kita sedikit mengulas terkait regresi berganda ya. Ini ngulang yang pertemuan pertama kalau nggak salah ya, bahwa penilaian massal itu kan berusaha menggeneralisir populasi dengan sampel. Ya. Kemudian digunakan, kalau ingat definisinya, di situ digunakan teknik statistik. Biar apa? Biar nggak bias hasilnya. Nah, setelah menggunakan statistik, nanti terciptalah sebuah model. Nah, metodenya apa aja? Ada quality rating. Nah, teman-teman udah belajar. Regresi yang kita akan pelajari. SEM saya belum berani ajarkan ke teman-teman karena masih belum matang. Nah, ini tiga teknik yang PKN STAN kuasai. Apakah ada metode lain? Ada. Cuman kebetulan dosen-dosen di PKN STAN belum menguasai. Jadi nggak berani ngajarin ke teman-teman. Karena kalau kita ngajarin sesuatu hal yang belum kita kuasai, takutnya misinterpretasi. Ya, yang SEM ini baru kami lakukan, dosen-dosen PKN STAN, khususnya dosen D3 pajak itu tahun kemarin. Kebetulan kan tahun kemarin saya masih di prodi PBB penilai ya. Tahun ini saya geser ke D4 MAP. Makanya saya menunggu teman-teman untuk kembali ke kampus. Siapa tahu kita punya proyek penilaian massal gitu ya. Kita buat model apalah gitu kan. Itu kan. Jadi teman-teman punya legacy ya, buat legasi buat negara. Karena teman-teman tahu kan, Indonesia itu penilaian masalah yang paling mendasar itu adalah data. Kalah sama Malaysia. Malaysia itu punya NAPIC, database property. Padahal mereka dulu belajar dari kita. Kita ketinggalan jauh dari mereka. Sekarang kita tuh kayak benchmarknya ke mereka terus gitu. Jadi saya sedih juga sih. Angkatan pertama sampai angkatan ke-7 kalau nggak salah itu belum PKN STAN ya, STAN dalam hal ini prodi D3 PBB penilai itu ijazahnya itu 2. Karena itu program kerjasama antara Indonesia sama Malaysia. Yang satu ijazahnya STAN, yang dulu masih sekolah tinggi akuntansi negara, yang satunya ijazahnya UTM. Dari ini teman-teman dari prodi D3 penilai lagi ngusahain, ini bukan PHP ya, cuman kita kepengen ngasih mimpi yang besar bahwa kita lagi membuka kerjasama sama pihak Malaysia supaya nanti di level D4, kalaupun jadi nanti kita bisa pertukaran pelajar sehingga nanti ada pelajar Malaysia belajar di sini, kita belajar di sana. Cuman kalau sekarang rugi ya, masih online ya. Walaupun pertukaran pelajar ya tetap di rumah masing-masing. Biar biar kita bisa menyerap ilmu pengetahuan yang ada di sana. Nah itu sedikit spoiler. Kita di sini baru menguasai 3 metode. Kemudian kita tahu kemarin kita bahas bahwa quality rating itu sangat subjektif dalam menentukan bobot dan dalam menentukan skor. Cuman untuk dalam penentuan bobot kita sekarang udah bisa menggunakan sedikit saintifik di sana, di mana kita bisa menggunakan koefisien dari variabel yang kita pilih. Itu untuk menekan kesubjektivitasannya. Tapi ternyata nggak bisa juga digunakan di scoring, karena scoring tetap subjektivitas dari penilai. Mau dikasih skor 10, 8, 6, 4, 2 boleh, mau 4, 3, 2, 1 boleh, belum ada standarnya. Itu masih sangat subjektif. Nah, untuk mengurangi subjektivitas ini maka kembali lagi kita ke regresi berganda. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Butuh sampel, teman-teman udah beres. Berarti yang nomor 1 tidak perlu dipusingkan lagi, tidak perlu dipelajari lagi. Butuh sampel, teman-teman udah punya 30 sampel. Tentukan variabel. Teknik yang kemarin teman-teman gunakan untuk memilih variabel di mana? Di quality rating itu bisa digunakan. Berarti saya anggap ini udah bisa. Sekarang tinggal modeling. Modeling itu setelah variabel itu teregresi, maka terciptalah model. Nah, model itu akan sebelum digunakan harus diuji dulu. Pertama uji teori, kemudian uji model, dan uji asumsi. Ini kebalik. Ya. Harusnya uji asumsi dulu, baru uji model. Baru model yang sudah fit ditetapkan sebagai model dan digunakan untuk penilaian massal. Oke.
Untuk modeling berarti teman-teman tinggal ngeregres, ketemu koefisien, ketemu apa namanya konstanta, itu adalah model. Kemudian apakah itu bisa langsung digunakan? Enggak. Kita melakukan satu uji teori dulu. Nah, saya mau ngambil contoh mana ya? Kita ambil contoh ini aja ya. Oh, maaf, sebelum ke situ dulu. Teman-teman, sebelum melakukan analisis regresi, teman-teman boleh menggunakan aplikasi apapun. Cuma di kelas ini saya memperkenalkan menggunakan Excel karena mayoritas teman-teman udah punya Excel. Nah, kalau misalnya saya menggunakan SPSS, nanti saya ngasih bajakan lagi jadi masalah lagi kan. Kalau Excel kan teman-teman sudah punya bajakannya, jadi saya tidak mengintervensi teman-teman untuk menginstal barang bajakan ya, karena kita institusi plat merah ya. Jadi kayaknya nggak etis kalau saya mendorong mengajari sesuatu tapi menggunakan aplikasi bajakan. Emang Bapak aplikasinya nggak bajakan? Oh, enggak dong. Saya minjem akun di Topet. Sama aja ya. Oke, yang ini teman-teman. Teman-teman harus pastikan bahwa ada menu data analisis di menu data. Kalau sudah, saya tebak udah semua karena teman-teman sudah melewati quality rating kemarin. Kalau misalnya belum ada, teman-teman silakan setting keluarkan fungsi itu. Nah, caranya ini nanti saya bagi aja. Ini slide-nya. Kalau misalnya udah ketemu, teman-teman regresi. Nah, ini saya pakai data dem ini. Kemudian kan kalau setelah itu teman-teman regresi nih. Nah, ketemu. Ya. Nah, ini data dummy atau data bohongan yang saya gunakan untuk mensimulasikan hari ini. Misalnya ada data 15, ini nggak di ideal. Harusnya ada 30 data. Kemudian saya milih 8 variabel. Ceritanya saya cuma punya data 8 variabel, sedangkan teman-teman punya 26 variabel kan. Dan kemudian data yang homogen, yang isinya sama itu segera langsung di drop. Dari 8 variabel ini saya regress. Kemudian kan keluar yang namanya p-value sama koefisien. Yang ini konstanta. Kita melakukan uji teori dulu. Bagaimana cara melakukan uji teori? Kita lihat tanda positif atau negatif dari variabel terkait. Yang pertama, lokasi. Ini kebetulan saya menggunakan lokasi CBD. Oke, CBD. Saya pengen nanya, supaya teman-teman nggak ngantuk, karena ini jam ngantuk. Jadi saya pengen ngerjain teman-teman. Karena sekarang sama tanggal 12, masa Mbak Iren lagi kan? Kalau gitu kita ganti Mas Frendi. Mas Frendi, saya mau nanya Mas Frendi. Mas Frendi ada nggak? Yang izin siapa tadi? Jangan-jangan Mas Frendi yang izin. Ada. Mas Frendi, saya tanya. Kalau misalnya ini nilai properti, ya. Kalau ini adalah jarak ke CBD. Makin jauh dari CBD atau nilai jaraknya makin tinggi, nilai propertinya makin murah atau makin mahal? Oh, tadi jaraknya makin jauh ya, Pak? Makin jauh, betul. Oh, makin murah, Pak? Makin murah. Oke, teman-teman perhatikan. Jarak CBD makin besar angkanya, berarti makin jauh kan ya? Berarti makin jauh ya, makin tinggi angkanya makin jauh, nilai propertinya makin rendah. Ini adalah hubungan negatif. Hubungan negatif. Maksudnya bagaimana, Pak? Saat ya kasarannya angka dari jarak itu membesar, ya membuat angka dari nilai properti itu mengecil. Bertolak belakang. Bertolak belakang. Kita perhatikan data saya. Lokasi, dia koefisiennya positif. Nah, berarti data saya aneh. Harusnya negatif, kenapa positif? Nah, ini ada beberapa kemungkinan, teman-teman. Yang pertama, data kita memang nggak ideal. Yang kedua, kadang-kadang teman-teman lupa, yang di regres itu bukan scoring, tapi coding. Ya. Terus ingat, ada satu lagi yang saya sampaikan minggu kemarin. Kalau regresi, data coding yang kualitatif saja yang digunakan. Kalau yang sudah
kuantitatif kayak misalnya jarak, kemudian lebar depan, luas, ini kan udah kuantitatif ya. Gunakan angka itu, jangan scoringnya. Ya. Tapi kalau untuk yang scoring, untuk yang data kualitatif, bentuk tanah, aksesibilitas, letak, yang teman-teman perlu coding, yang digunakan adalah scoringnya. Ini kadang-kadang kebalik, kadang-kadang teman-teman lupa. Yang diregresi adalah yang kualitatif ya, yang kualitatif yang diregresi adalah scoringnya, bukan angka faktualnya. Nah ini kenapa positif? Bisa jadi data saya jelek. Kan tadi saya pakai data dummy. Jadi seperti itu. Yang kemungkinan teman-teman salah ngeregres. Yang diregres coding. Ya. Yang diregres coding. Terus yang ketiga, memang karakter di daerah itu seperti itu. Dalam konteks apa, Pak? Kita ambil contoh ya, biar teman-teman kebayang. Apalagi yang mau dikerjain nih? Randy, Delilah dah. Delilah ada nggak? Ada, Pak. Kita ambil kuburan. Pernah tahu kuburan kan, Mbak? Iya, tahu, Pak. Kuburan. Pernah ke kuburan nggak? Enggak, Pak. Oh, pernah, Pak. Pernah? Ya. Nah, oke. Nilai properti jarak ke kuburan. Jarak kuburan. Pertanyaan saya, makin dekat dengan kuburan, berarti angka jaraknya makin kecil kan? Nilai propertinya naik lebih murah apa lebih mahal, Mbak? Ini tergantung dari pemilik propertinya, Pak. Kok misalkan... Tergantung. Iya, Pak. Kenapa? Soalnya kalau misalkan memang dia menetapkan standar, emang pengennya dekat dengan kuburan, pasti nilainya bakalan tinggi, Pak. Oke, sekarang saya kunci. Mayoritas masyarakat di situ suka nggak properti dekat kuburan? Mayoritas? Enggak, Pak. Enggak. Berarti kalau misalnya makin dekat ke kuburan atau jaraknya makin kecil, nilai propertinya kecil apa mengecil apa membesar? Kalau makin dekat berarti makin kecil, Pak. Makin murah. Lihat tanda panahnya teman-teman ya. Ini adalah hubungan positif. Searah. Makin jauh, nilainya makin tinggi. Bandingkan tadi yang CBD. Sini ya, CBD. Nilai properti. Makin dekat ke CBD, makin mahal. Ini adalah hubungan negatif. Dan memang benar, kata Mbak Delila, jenis kuburannya harus diperhatikan. Kalau kuburan umum memang biasanya berlaku hubungan positif. Tapi kalau kuburannya kuburan keramat atau kuburan wali atau kuburan kayak kuburannya Soekarno, itu kebalikannya dia. Makin dekat ke kuburannya Soekarno makin mahal. Kenapa? Karena ada dampak ekonomi di sana. Jadi jarak ke kuburan ini teman-teman juga harus hati-hati. Ini kuburan umum atau kuburan wisata gitu, wisata rohani. Karena kalau kuburan wisata rohani nilainya bisa jadi nilainya adalah negatif, bukan positif. Sampai gitu Mbak Dilila ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana Mbak? Memastikan aja, Pak. Apa yang kemarin yang pemilihan variabel itu kan hasil dari regresi. Betul. Nah, itu yang itu scoring apa coding, Pak? Scoring. Kalau yang kemarin, yang pemilihan variabel untuk untuk QR itu sebenarnya antara scoring sama coding nggak berpengaruh Mbak sebenarnya kan negatif positifnya nggak berpengaruh. Nah, misalnya saya kasih contoh nih, kan misalnya codingnya 1, 2, 3, tapi kok scoringnya 3, 2, 1, ini kan cuma berpengaruh ke arah negatif positif kan, tapi signifikasinya itu nggak ngaruh. Jadi yang kemarin yang untuk quality rating pemilihan variabelnya itu tidak berpengaruh itu coding atau scoring. Dengan catatan urutan codingnya itu sudah urut berdasarkan hierarki scoringnya walaupun terbalik. Dan kemarin kan saya mengarahkan teman-teman untuk membuat hierarki scoringnya kan cuma urut ya, codingnya itu urut
urut berdasarkan hierarki scoringnya, paling kebalik seperti ini. Bingung pasti. Intinya coding nggak apa-apa, Mbak. Karena yang dilihat signifikansinya, bukan arahnya. Sederhananya seperti itu. Mbak? Oh, ya Pak. Makasih, Pak. Kemarin yang dilihat itunya kan. Sedangkan untuk regresi kita harus melihat arah dari koefisien. Dan arah koefisien itu kalau kita salah menggunakan data coding, dia jadi kebalik. Yang positif jadi negatif. Kurang lebih gitu. Ya, semoga nangkep. Kalau nggak nangkep nanti boleh tanya lagi, Mbak. Nggak apa-apa. Tadi sampai mana tadi? Sekarang lebar depan. Lebar depan. Lebar depan. Nilai properti, lebar depan. Udah Delila, udah ke bawah. Joshua ada? Hadir, Pak. Jos, kalau lebar depannya makin gede, makin lebar, nilai propertinya makin gede apa makin kecil? Makin gede, Pak. Makin gede. Berarti hubungannya positif negatif? Positif, Pak. Positif. Lihat data saya, negatif. Berarti ini ada yang perlu dicek di datanya. Perlu dicek. Oke, dapat poinnya ya, Jos? Dapat, Pak. Oke, lanjut lagi. Habis dalil Mika ada? Mika yang itu Pak, yang izin yang untuk anu ya, izin terapi ya? ya benar Pak. Nabil berarti, Nabil ada? Hadir, Pak. Bil, nilai properti sama luas. Makin luas, nilai propertinya per meter persegi ya, mindsetnya per meter persegi ya, jangan total ya. Makin luas tanahnya, nilai tanah per meter perseginya makin gede apa makin kecil? Makin kecil, Pak. Kecil. Kenapa? Ya, soalnya orang-orang itu kadang beli rumah kan cuma untuk ditinggali gitu, Pak. Jadi kalau luas-luas itu ya mungkin beberapa orang nggak suka gitu. Masuk akal sih, cuman bukan itu kayaknya. Ayo, lagi. Masuk akal, cuman bukan itu. Apa ya, Pak? Mbak pernah beli Indomie nggak? Iya, pernah. Suka makan Indomie nggak? Jangan-jangan anti micin, jadi nggak bisa salah. Suka, Pak. Oke. Pernah beli Indomie 1? Iya, pernah. Oke. Pernah beli Indomie 1 dus? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak bisa jadi contoh berarti. Apa ya? Yang pernah beli barang banyak apa sih, Mbak? Contohnya? Kue mungkin, Pak. Oh iya, kue. Kalau beli kue 1 pernah kan? Kalau beli kue banyak, kira-kira kalau beli kue banyak sama beli kue 1, satuannya tuh lebih murah yang mana? Banyak, Pak. Banyak. Jadi sebenarnya analoginya sama kayak tanah. Tanah tuh makin luas, nilai per meter perseginya itu lebih murah. Logikanya seperti itu. Dapat nggak sih logikanya? Takutnya salah. Ya intinya itulah. Dan menyebabkan hubungannya jadi terbalik. Jadi harusnya hubungannya adalah negatif. Sini angkanya. Nah kita lihat luas. Di sini nilainya positif. Berarti ini data saya nggak ideal. Oke. Sampai sini ada pertanyaan apa enggak? Nggak ada. Kita lanjutkan. Bentuk tanah. Bentuk tanah kan kemarin skornya 1, 2, 3. Di mana 1 tuh langsung skor aja ya. Segi 4 itu skornya 3. Terus beraturan itu 2, tidak beraturan itu 1 ya. Tidak beraturan. Beraturan itu 1. Oke, sekarang saya nanya ke Rusdi. Rusdi ada nggak? Apa izin Rusdi? Saya lupa. Ada, Pak. Oke, Rusdi. Makin bagus skornya, ini nilai properti. Ini bentuk. Makin bagus skornya, makin tinggi skornya dari bentuk tanah, nilai propertinya makin tinggi apa makin kecil? Makin tinggi, Pak. Tinggi. Jadi hubungannya apa? Positif, Pak. Positif ya. Nah, ini untuk bentuk tanah, variabel bentuk tanah udah oke nih. Nah, ini teman-teman di awal sebelum teman-teman melakukan uji asumsi klasik, teman-teman cek dulu ini. Plus minusnya ini udah cocok belum dengan teori? Analoginya seperti tadi. Oh, hubungannya terbalik berarti negatif. Hubungannya searah berarti positif. Oke, untuk uji teori ada pertanyaan teman-teman, dan ini uji teori ini
cara dapatnya bagaimana? Biasanya dari literatur, bisa. Kemudian bisa dari analisis pasar sederhana. Karena setiap daerah itu karakternya beda-beda. Nah, misalnya, mohon maaf saya menyebutkan etnis ya, ada beberapa etnis itu yang suka dekat kuburan karena dekat leluhurnya. Maka properti walaupun itu kuburan umum, propertinya mahal, lebih tinggi. Sedangkan untuk daerah untuk etnis tertentu nggak suka dekat-dekat kuburan, maka untuk area yang banyak etnis itunya nilai propertinya rendah. Jadi memang harus dilakukan analisis pasar sederhana di area masing-masing. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke sebelum dilanjutkan saya mau ngerjain lagi deh. Saya mau ngerjain, saya tutup dulu. Kita undi pakai random aja deh. Bentar. Mana tadi? Jeng UJJ. PPM 504 ya. Oke. Home. Nah, Mas Danu, Yusa Danu ada nggak? Hadir, Pak. Oke, Mas Yusa Danu udah sampai ngeregres data nggak? Sudah, Pak. Sudah. Oke, boleh ditampilkan, Mas. Kita coba cek uji teori dari data yang Mas punya. Hasil regresinya aja langsung, Mas. Oke. Hasil regresinya ada? Sudah? Yang sudah diregresi? Oh, lagi lot ya? Ini, Pak. Oke. Iya. Yang ada koefisiennya, Mas, boleh? Tabel yang ada koefisiennya. Oh, yang ini. Oke. Nah, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama, Pak. Ini yang diregres coding apa skor? Coding, Pak. Yang skor ada nggak yang udah di coding? Yang di coding. Yang regresi yang skor udah belum? Belum kayaknya, Pak. Belum ya? Ini yang dari quality score. Oh, bukan. Maksud saya ini yang scoringnya. Oh, ini scoringnya. Oke, ya. Ini diregres deh, Mas. Dipindah ke sheet baru aja deh. Pindah ke sheet baru regresi. Bentar, Pak. Yang Y-nya cuman harga aja, Pak. Oh, Y-nya harga aja. Udah harga per meter kan itu ya, Mas ya? Terus itu, Mas, variabelnya tuh yang buat diubah gitu loh, yang pendek. Panjang amat itu nama variabel. Oh, maaf, Mas. Ini yang baris kedua dihapus aja boleh nggak, Mas? Gimana, Pak? Baris kedua ini dihapus aja boleh nggak? Yang persentase bobot itu. Yang ini kan, Pak? Yang persen-persen itu dihapus aja. Enggak, itu belum terhapus itu, Mas. Kok baris dua itu dihapus aja boleh nggak? Yang 32% itu satu baris dihapus aja. Di saya sudah terhapus, Pak. Di sini belum ya? Teman-teman udah dihapus belum itu? Kalau di layarnya masih belum terhapus, Pak. Oh iya. Saya share screen ulang aja ya, Pak. Oke, ya. Oh iya ya, mesti ae. Oh, boh. Ini, Pak, beda Excel-nya. Nah,
Oh iya iya iya. Itu ganti tuh tabnya diganti nama regresi biar nggak bingung. Tabnya tab nama tab. Kolom K hapus aja tuh. Kolom K hapus dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti dalam ini Mas, apa namanya? Untuk regresi jangan langsung 8 variabel yang dari quality rating ya Mas ya. Mas harus Semuanya benar-benar dulu, Pak. semuanya dulu harus dipilih yang signifikannya di bawah 0,05 atau 0,1 deh supaya peluangnya besar untuk dapat lebih dari 4 variabel. Oke, monggo dilanjutkan. Tunggu Mas, ini saya ada yang unik. Boleh di next dulu Mas. Di close dulu. Jarak ke sekolah itu 4 itu scoring atau memang jarak per kilometer persegi? Kilometer itu. Ini udah scoringnya, Pak. Nah, untuk regresi diganti dulu ya, Pak. Untuk regresi berganda pakai angka aslinya Mas. Kalau yang datanya sudah kuantitatif. Di copy paste aja nggak apa-apa. Yang kuantitatif cuman 1, 2, 3. Itu diganti data yang kuantitatif. Jarak ke tempat kerja. Kok 4? Oh, ini. Klik. Ayo gimana tuh? Klik value apa namanya? Copy value ya. Biar Oh enggak deh Pak, ini scoring deh ini. Hah? Bentar Pak, saya cek dulu Pak. Oh iya, itu tadi scoring Pak. Di yang data kuantitatif balikin lagi, nggak usah pakai scoring. Ini. Pak, mau tanya Pak, itu bukannya kalau gitu malah proses coding Pak nanti. Gimana? Ini kalau yang ini tetap kualitatif berarti proses coding dengan jarak ke tempat kerja. Kalau gimana Mas? Sorry, keputus tadi suaranya. Misal ini yang kuantitatif, ini angkanya tetap kan Pak, kayak kilometer gitu kan. Yang kuantitatif dibalikin ke angka awalnya, jangan pakai scoringnya. Iya, berarti kan sama kayak coding berarti Pak. Bisa pakai yang coding. Beda. Kalau itu kan 1 kilometer, kalau coding 4 mewakili apa? Kilometer apa bukan? Soalnya nanti pas interpretasi datanya susah Mas. Walah, paham Pak. Makasih Pak. Kalau kualitatif kan ya terpaksa karena dia nggak ada satuan ukurnya, terpaksa kita scoring gitu. Tapi pasti aja nggak bisa Mas. Oke, udah ya. Oke, nice. Nice. Lanjutin.
Output ranknya di halaman yang sama aja, Mas. Heeh. Sekalian residual deh, Mas. Sekalian untuk analisis ini nanti. Residualnya dicentang untuk analisis heteroskedasitas. Oke. Cuma ini aja kan, Pak? Itu aja. Oke. Itu output ranknya dipilih dulu sel di sel mana. Oke, kita lihat, kita analisis teori dulu, Mas, kira-kira. Oke, boleh di kolom A-nya boleh dilebarin biar itu enak lihatnya, sama kolom B-nya dilebarin. Wow. Enggak apa-apa. Oke, pertama, ketersediaan tempat sampah. Itu scoringnya apa, Mas? 1, 2, 2, 1, 4, 2. Berarti 4 itu ada, 2 itu nggak ada ya? Ya. Oke, nice. Berarti makin tinggi ada tempat sampah, harusnya nilainya makin tinggi. Kurang lebih kayak gitu kan ya? Iya, Pak. Berarti hubungannya positif apa negatif kalau gitu? Positif. Oke, berarti itu udah benar apa salah itu? Salah. Bukan salah sih, janggal gitu ya. Janggal. Oke, nice. Keduanya, yang struktur tanah sekarang. Scoringnya apa? Makin tinggi, makin bagus kan? Struktur tanah ini yang timbunan sama tanah gitu, Pak. Jadi kan intinya makin bagus skornya, harusnya makin tinggi itunya kan? Ya. Makin nilai tanahnya ya. Ya. Hubungannya positif negatif itu harusnya? Positif. Nah, kita lihat di situ. Udah positif belum? Belum. Janggal lagi. Janggal lagi. Nggak apa-apa. Yang penting Mas tahu ada kejanggalannya di mana gitu ya. Sekarang yang keamanan. Makin ada keamanan tuh skornya makin tinggi kan berarti? Ya. Oke. Makin rendah nggak ada keamanan. Jadi makin tinggi nilainya positif apa enggak? Positif kan? Itu udah oke. Ketersediaan air bersih sama ini analoginya kan? Ya. Kemudian jarak ke tempat kerja. Bener nggak nih negatif kira-kira? Positif, Pak, harusnya. Soalnya yang semakin dekat itu semakin tinggi nilainya. Ya bener, negatif loh berarti. Oh iya. Makin dekat itu nilai jaraknya tuh makin kecil apa makin besar? Makin kecil. Oh iya, Deng. Benar, Pak, berarti. Udah sesuai ya? Ya, ini. Oke, kalau yang ini jarak ke sekolah makin dekat ke sekolah makin mahal, makin tinggi apa makin rendah proporsinya? Makin tinggi. Oke, berarti logis ya? Ya. Tingkat kebisingan. Yang tidak bising berarti skornya tinggi. Makin tinggi makin nggak bising makin tinggi. Tinggi. Berarti nilainya positif apa negatif? Positif. Nah, kalau yang poros jalan? Harusnya yang makin tinggi dari poros jalan itu menurut saya yang makin tinggi, Pak, nilainya. Berarti nggak cocok dong? Makin, makin tinggi dari poros jalan, skornya makin tinggi kan berarti? Tapi nilai tanahnya makin rendah. Makin tinggi harusnya. Tapi di sini berarti kurang cocok. Nah, dari situ teman-teman bisa menduga ada sesuatu yang janggal karena tidak sesuai teori. Terus bagaimana, Pak? Ya teman, ya tadi banyak hal yang bisa dilakukan. Cuman untuk di kelas kita CPL-nya atau capaian pembelajarannya adalah teman-teman mampu melakukan prosedurnya. Oke, mungkin sekalian deh p-value-nya, Mas. Kita lihat. Boleh di-blok p-value-nya. P-value-nya di-blok. Kemudian ke home. Conditional formatting. Oke, highlight style. Oke, kemudian grader less than 0,1 aja deh. 0,1. Oke. Nah, dari sini kita tahu ada beberapa variabel signifikan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti yang 5 ini baru diregres ulang. Berarti yang 5 ini yang kepilih gitu kan, Pak? Berarti. Yang kepilih, betul. Yang kepilih. Yang kita pakai 0,1, tapi kayaknya datanya Mas pakai 0,05 juga udah oke nih. Nah, setelah diregres, kemudian masuk ke uji berikutnya. Uji asumsi klasik sama uji statistik. Oke, dapat poinnya ya, Mas ya? Dapat, Pak. Oke, terima kasih. Oh iya, Pak, mau tanya sekalian. Monggo. Ini berarti yang diregres juga dari sini juga, Pak?
Enggak, iya datanya ini, cuman variabel terpilih aja. Oh iya. 5 variabelnya aja yang diregres. Ya Pak. Pak, Ya. itu yang awal tadi 8 apa semuanya, Pak? Harusnya semuanya. Semuanya. Ya, Pak. Harusnya Ya. semuanya. Oke. Bapak, Ya. kemarin kan awalnya data saya tuh kalau semuanya banyak yang ini, Pak. Ya udah di drop aja dari awal. Kayak nyampe 8. Nah, akhirnya saya cuma pakai yang 8, terus saya regresi, Pak. Nah, tapi p-value-nya nggak ada yang 0,1, Pak. Jadi cuma satu doang yang 0,1. Ya berarti modelnya cuma satu itu aja. Gitu aja, Pak. Ya gitu aja. Kan yang penting analisisnya. Berarti dari sini variabel yang saya gunakan tidak signifikan. Dan kesimpulannya model yang saya buat tidak ideal. Ya udah. Nggak ideal semua, Pak. Kalau tidak ideal apakah nilainya jelek? Enggak. Karena yang saya nilai adalah prosesnya. Kurang lebih gitu Mbak Gifani ya. Oh iya, oke. Berarti nggak apa-apa ya Pak, kalau p-value cuma satu. Nggak ideal modelnya ya. Oh, yang iya, saya nilai adalah prosesnya. Teman-teman tahu salahnya di mana gitu. Tahu miss-nya di mana. Tahu yang nggak idealnya di mana. Nah, nggak idealnya itu dicatat di apa namanya di soal apa namanya di jawaban. Sehingga saya tahu bahwa teman-teman itu tahu itu nggak ideal. Gitu. Terus bagaimana yang ideal? Belajarnya nggak di sini. Teman-teman harus ke D4 MAP dulu. Nah, malah promosi kan saya. Oke. Boleh ditutup Mas. Makasih Mas. Kita cari korban selanjutnya. Izin tanya Pak. Oke, monggo Mas Bimo. Untuk yang tadi itu p-value-nya itu harus 0,1 kah Pak? Atau mungkin boleh lebih dari 0,1? Ada 3 pilihan Mas. Yang lazim digunakan. 0,01, 0,5 sama 0,1. Oke. Kalau di atas itu saya nggak punya rujukan. Ya sebenarnya boleh-boleh aja sih. Cuma saya nggak punya rujukan. Jadi kan kalau itu tingkat kepercayaannya 90%. Pak, saya pengen tingkat kepercayaan 50%, boleh nggak? Boleh. Tapi yang lazim, yang umum, angkanya yang digunakan adalah 10, 5, sama 1%. Ya. Mas Bimo pasti ini ya, sedikit yang dapat yang signifikan. Jangan-jangan. Belum sih Pak. Saya itu masih sampai yang sehabis regresi kedua itu Pak. Oh, I see. Gak apa-apa. Kalau nggak ada yang sih kayak Gifani cuma satu Pak yang sini, ya udah dijelaskan. Model hanya terbentuk satu variabel dan ini tidak ideal. Kemudian dijelaskan asas parsimoni dan sebagainya. Yang ideal minimal sekian. Kalau misalnya nggak ideal harus bagaimana gitu. Dicatat aja gitu. Kenapa? Berarti itu Pak. Apa untuk PPMK nanti semisal yang ideal berapa tetap dijelaskan seperti yang Bapak jelaskan di awal-awal tadi itu Pak. Betul. Tinggal ngulang aja kan, bisa kan? Alasannya kenapa? Terus misalnya ya udahlah saya modelnya nggak ideal, saya tetap masukkan yang p-value-nya tinggi atau yang negatif positifnya nggak sesuai teori. Tetap ditampilkan misalnya, tapi nanti di bawahnya di catatan model ini tidak ideal karena variabel ini p-value-nya lebih besar daripada 0,1 misalnya. Variabel ini arah koefisiennya tidak sesuai dengan teori. Kemudian disampaikan dengan jujur aja, nggak usah, karena saya menilai prosesnya nggak hasilnya. Kemudian disampaikan bahwa untuk memperbaiki model bisa memperbanyak variabel, mencari variabel baru atau memperbanyak data transaksi. Itu aja ya kalimat kata kuncinya itulah. Masalahnya ini. Solusinya adalah nambah variabel atau nambah data. Udah gitu aja. Oke. Baik, Pak, terima kasih Pak. Ya, Bapak mau nanya Pak. Gimana Mbak? Berarti kan gini, kita kan udah nentuin ini Pak data regresinya, lalu udah kita bikin nih regresinya, lalu kita pilih 8 data. Nah setelah itu baru kita scoring dan ada hasil scoringnya gitu kan ya Pak? Nah Mbak Gifani rancu sama quality score. Quality score enggak Pak, udah Pak yang terakhir. Maksudnya yang kalau yang ini, yang regresi berganda ini, regresi pertama itu yang diregres adalah kalau data kuantitatif tetap. Kalau data kualitatif pakai skor, ya. Iya Pak. Yang kuantitatif tetap jarak ya tetap kilometer, luas ya tetap meter persegi. Kemudian setelah diregres kan uji teori dulu tuh, minus plusnya, baru dilihat p-value-nya yang signifikan diregres ulang. Oh berarti nanti ibaratnya kita udah sampai ujung dulu dan ketemu regresi modelnya untuk yang QS-nya, baru nanti kita balik lagi untuk itu kan, scoring. Mbak masih rancu sama QS soalnya. Bingung, masih rancu sama QS. Oke, saya gambarin ya.
Lupakan yang kemarin, yang dipelajari Oh, kemarin lupakan. Oke, Nggak oke, ada oke, hubungannya oke. sama yang kemarin. Oh Ini iya, iya, iya. alternatif Oke, yang baru ini soalnya. Oke, Nah, oke, Pak. Oke, kita coba ini ya buat gambaran biar agak ini ya. Oke, Pak. Ketahuan. Maaf. Tadi saya mau ngapain ya? Ini. Kita kan punya 26 data nih, punya 26 data variabel. Variabel ini kan ada yang kuanti, ada yang kuali. Yang kuanti tetap digunakan, tetap. Yang kuali dibuat angka atau scoring. 26 data yang sudah dikonversi, khususnya yang kualitatif menjadi scoring, ini diregres. Regres yang pertama. Di sini akan ketahuan variabel yang yang error, ya kan? Kemudian yang p-value-nya di bawah di atas 0,5, 0,1 deh. Kemudian yang arah koefisiennya tidak sesuai teori, arah koef tidak sesuai teori. Nah, di sini teman-teman dari regresi yang pertama ini teman-teman menentukan variabel yang digunakan untuk dijadikan model di regres kedua. Nah, untuk kasusnya Mbak Givanika tadi kan ceritanya cuma dapat satu variabel aja, Pak. Gimana, Pak? Ya, teman-teman boleh memilih 8 variabel yang p-value-nya paling kecil, tapi nanti nanti di analisisnya disampaikan bahwa modelnya nggak ideal karena saya menggunakan variabel yang p-value-nya lebih dari 0,1 sekian. Nah, regresi. Kalau misalnya, Pak, saya menemukan 10 variabel yang signifikan, bagaimana, Pak? Ya udah, masuk ke tahap selanjutnya, di regres tahap kedua. Nah, di regres tahap kedua ini baru kita melakukan uji asumsi klasik sama uji statistik. Uji statistik sebenarnya udah dilakukan di sini sebenarnya. Hanya mengulang saja. Jadi ini nggak ada hubungannya sama quality score, Mbak. Yang di regres di sini yang diregres 26 variabel, di sini adalah yang di regresi kedua adalah variabel terpilih. Variabel terpilih. Sudah ada gambaran, Mbak Gif, Pani? Oke, ngerti, Pak. Nah, Pak, kan tadi karena itunya p-value-nya pakai 0,1, tetap nggak ada kan, Pak? Adanya cuma 1. Nah, terus tadi Bapak bilang yang kalau seandainya saya pakai yang nilai mendekati, nggak apa-apa. Pakai aja. Nah, tapi nanti di analisisnya disampaikan bahwa model ini tidak ideal karena ada variabel A, B, C, D yang p-value-nya di atas 0,1. Di atas 0,1. Oke, Pak. Oke. Makasih, Pak. Oke. Nice. Ada lagi teman-teman yang lain? Berarti regresinya 2 kali teman-teman ya, regresi 26 variabel yang mana variabel kuantitatifnya tetap, kualitatifnya di scoring, di regres, kemudian dilihat yang error langsung di drop, yang p-value-nya di atas 0,1 ditahan dulu, kemudian yang arah koefisiennya tidak benar ditandain dulu. Nah, kemudian dilihat kalau misalnya ada 8 variabel melewati uji yang 1, 2, 3 ini, ya udah langsung regres. Tapi kalau misalnya kurang dari 8, ya teman-teman masukin ke model nggak apa-apa, nanti tapi disampaikan di analisis bahwa modelnya tidak ideal karena ada variabel yang uji teorinya nggak lolos, p-value-nya di atas 0,1 misalnya. Nah, seperti itu. Jadi modelnya nggak ideal nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu nggak idealnya karena apa. Dengan melihat angka yang mana, tanda yang mana. Oke, ada lagi teman-teman, monggo. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Setelah kita memilih variabel dan melakukan regresi kedua, langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji. Mana sih tadi? Nggak di sini ya? Apa saya hapus ya? Wah, udah dihapus. Ngomong sendiri pula saya. Ada 2 uji di sini, teman-teman. Pertama, uji asumsi klasik. Kemudian uji statistik. Uji asumsi klasik ini ada autocall. Mungkin yang KTTA-nya regresi teman-teman udah familiar, autocall. Kemudian heteroskedasitas, kemudian yang multicall. Yang autocall ini ada beberapa mazhab bilang untuk semua jenis data itu harus diuji. Cuman ada mazhab yang bilang bahwa
Kalau datanya tidak ada time series-nya, unsur waktunya, maka ini nggak perlu. Data yang teman-teman pakai itu adalah data cross section, di mana data dalam satu waktu dalam banyak data, ya kan? Di tahun 2022 misalnya ada data transaksi 1, 2 sampai 30. Ini hanya satu. Tapi kalau teman-teman punya data tahun 2021, 2020 dijejer ada 30 data, itu namanya data panel. Nah, ini ada unsur time series-nya, ada seri waktunya. Sedangkan data yang kita gunakan hanya data cross section. Jadi saya mengambil mazhab yang uji autocall tidak perlu. Karena ada yang menyatakan perlu. Yang menyatakan perlu itu orang statistik, Pak Pardom yang mengajar statistik ke dosen-dosen. Cuman saya juga punya literatur yang menyatakan nggak perlu. Jadi teman-teman jangan bingung, nanti di dunia penilaian atau di dunia penelitian itu banyak mazhab. Ya, teman-teman gunakan mazhab yang lebih menguntungkan teman-teman atau lebih meringankan teman-teman, kayak tadi mazhab sampel. Harus tahu populasi, kan susah tahu populasi, akhirnya pakai yang selanjutnya. Masih banyak data yang diperlukan, masih pakai mazhab yang selanjutnya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman skripsi atau tesis, mazhabnya disesuaikan dosen pembimbingnya. KTTA juga. Karena apa? Yang ngasih nilai adalah dosen pembimbingnya. Kalau teman-teman mau menggunakan mazhabnya teman-teman nanti pas disertasi atau pas teman-teman jadi dosen atau jadi profesor. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian uji statistik selanjutnya adalah uji T. Udah pernah dengar teman-teman pasti ya. Uji T, kemudian uji F, kemudian uji goodness of fit. Uji T itu adalah signifikansi per variabel, dilihat p-value-nya. Kalau p-value-nya, karena kita udah masuk ke tahap kedua, biasanya p-value-nya udah di bawah 0,1. Ini F itu adalah signifikansi seluruh variabel secara bersama-sama mempengaruhi variabel independen properti, itu dilihat F-value-nya. Yang bagus adalah yang di bawah 0,05. Kemudian goodness of fit adalah nilai R square. Makin gede nilai R square-nya makin bagus. Paling gede nilainya 1. Paling kecil nilainya 0. Dan kalau 0 itu berarti datanya variabelnya itu nggak ada hubungan sama sekali sama sama variabel dependent. Nah, kayak tadi itu ada nggak di sini ya? Oh, nggak kelihatan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada dua. Setelah di regresi kedua kita melakukan 2 jenis uji. Yang pertama adalah uji asumsi klasik, kelompoknya ada 2, hetero dan multi-call. Yang selanjutnya uji statistik ada 3, TF sama GOV. TF sama GOV cuma melihat hasil regresi setelah uji multi-call. Jadi nanti teman-teman akan melakukan 3 kali regresi. Kenapa 3 kali regresi? Regresi ketiga ini adalah dalam hal tidak lolos salah satu uji asumsi klasik. Kalau misalnya tidak lolos uji asumsi klasik, teman-teman harus melakukan suatu tindakan pada data. Nah, setelah ditindak datanya kemudian diregres ulang. Nah, makanya bisa jadi teman-teman cuma 2, bisa jadi teman-teman bisa 3 kali regres. Nah, setelah diregres, sekarang kita praktik untuk melakukan uji multi-call dulu deh. Nah. Oke. Siapa yang mau jadi korban? Nah, biar nggak ngantuk. Apa ya? Oke, kita cari korbannya. Tadi terakhir siapa? Givani aja deh. Ayo Giv. Kamu udah ngeregres belum Giv? Baru yang pertama Pak, yang kata Bapak sekarang belum. Oh ya udah, yang pertama nggak apa-apa. Yang pertama banget minggu lalu ya Pak? Ya jangan. Iya, baru yang itu Pak maksudnya. Baru itu. Ya udahlah kelamaan. Ganti orang aja deh. Ya oke Pak. Rayhana ada? Rayhana yang izin kan? Iya Pak. Rayhana ke toilet? Obi hadir Pak. Oke, Rayhana, boleh datanya di-share Mbak Rayhana? Saya masih regresi yang kemarin juga Pak. Nggak apa-apa. Kok pilih kasih Pak? Givani tadi kalau lolos Pak. Nggak apa-apa, nanti balik Givani lagi nanti.
Sudah terlihat, Pak. Lagi ngelot. Oke, udah. Oke, Mbak, buat sheet baru plus, kasih tabnya regresi. Oke. Kemudian di A1 di situ harga. Nah, pindahin nomor data dulu deh, nomor data dulu. Yang B baru harga. Oke. Sekarang harga per meter perseginya pindahin ke situ. Oke. Oh, ini udah nih. Ini udah scoring kan ya? Apa baru coding ini? Ini baru coding, Pak. Oke, kita ambil yang kualitatif dulu deh, Mbak. Yang kuantitatif dulu datanya. Copy satu-satu ke sheet yang baru. Yang kuantitatif aja ya. Yang kuantitatif saja ya, Pak? Ya, yang kuantitatif aja. Ya, sudah, Pak. Oke, regresi, Mbak, yang data kuantitatifnya diregresi. Udah ini kan, udah familiar kan ya? Oke. Nanti yang data kuantitatifnya di scoring dulu baru dimasukin ke dataset ini. Nanti kalau misalnya mau lanjut, sekarang yang ini dulu aja. Pak, maaf, data analisisnya kok hilang ya, Pak? Ayo, kemana ayo? Oke, coba mana tadi? Coba Mbak ke file, Sebentar, Pak, hilang semuanya. Hilang semuanya. Ini bukan alibi kan ya? Enggak, Pak. Ke file, opsi add in, option. Mana option? Saya menduga ini punya akun Microsoft nggak, Mbak? Coba sign in dulu. Enggak, Bapak. Enggak punya. Oh, kamu ini. Add in, kemudian di situ cari add in-nya apa ya? Add in analysis toolpath. Di kotak. Nah, aduh, mana sih add in? Bentar, Pak, ini. Aduh. Not responding sepertinya, Pak. Tapi sebelumnya ada kan? Sebelumnya ada, Pak. Gimana cara munculinnya? Waktu semester kemarin udah dimunculin, Pak. Tuh, toolpath tuh. Nah, itu. Oke. Coba cek. Nggak ada juga, Pak. Biasanya di sini. Iya, biasanya paling kanan. Iya, Pak. Tapi kamu kemarin berhasil regresi deh perasaan. Iya, Pak. Biasanya waktu kemarin ada, Pak, di sini. Di kanan. Tapi coba klik yang bintang bawah, apa namanya yang itu. Klik coba. Ada nggak di situ? Summary double. Nggak ada, Pak. Aduh, gimana nih? Biasanya di data analisis. Ya wes, kamu utak-atik dulu deh. Iya, Pak. Maaf, Pak. Enggak apa-apa. Ini alibi kali. Enggak, Pak.
Oke, Ya, lanjut. isi subster, Pak. Nah, lama ya. Oke, berarti kita cari yang cowok deh. Cewek gagal mulu ya. Karena cowok, cewek Avan ada Avan. Tadi udah belum Van? Kan sakit Pak. Oh iya deh. Joshua, Wimar deh, Wimar. Hadir Pak. Mar, ayo Mar. Ya Pak. Jangan alibi lagi kamu. Share screen-nya yang full aja, Mar. Gimana Pak? Share screen-nya yang full aja. Nah, sip. Wah, ini udah keren banget ini. Tapi masih yang quality rating ini kan. Oke, buat tab baru. Buat dataset baru untuk regresi. Kayak tadi yang dilakuin Mbak, siapa tadi? Kalau Mbak. saya yang coding, ininya yang kuantitatif itu saya buat coding juga Pak. Iya, makanya buat dataset baru. Buat dataset baru yang kuantitatif ubah di ini dulu. Coba sheet baru udah, buat sheet baru regresi situ, regresi. Nah, itu udah data yang kuantitatif yang kuantitatif dipindah ke sini dulu, tapi pakai data mentah, bukan yang scoring. Yang kolom A nomor data, kolom B harga tanah per meter persegi berarti. Bapak izin mau tanya, Pak. Ya. Untuk yang regresi ini, kita semua yang kuantitatif atau kita milih 10 data aja, Pak? Yang regresi pertama semua data harusnya. Bukan, Pak, yang sekarang lagi dikerjain nih, Pak. Yang ini karena untuk saya kan ini sebenarnya kan pengen simulasi yang uji itu, Mbak, uji uji asumsi klasik. Nah, makanya data yang ada aja. Ini yang kualitatif aja dulu, yang kuantitatif aja dulu Mas biar cepat. Oh, terus untuk kualifikasinya Pak, yang itu tuh kita kan ada, kalau yang kuantitatif berarti misalnya jarak ke nah itu tuh kita milih 10 apa ya namanya? 10 yang kayak 10 variabel atau semuanya, Pak? Semua variabel yang kuantitatif. Kuantitatif. Oh, semuanya. Ini untuk latihan aja. Oke, Pak. Anggap aja ini udah regresi kedua lah, anggap aja. Oke, Pak. Ini semuanya Pak. Yang kuantitatif aja Mas, jangan yang kualitatif. Nanti kalau ngerjain sendiri ya monggo yang kuantitatif digabung. Tapi yang kuantitatif yang scoring ya. Sudah Pak. Oke, regresi. Ntar dulu, itu beneran itu per meter perseginya 1 miliar. Daerah mana kamu? Ini belum dibagi. Sorry. Ayo. Bukan.
Sudah, Pak. Oke. Udah regres. Udah jago kan? Insyaallah. Ini, Pak. Oke. Nah, sekarang tadi kita mau uji multicol dulu ya. Oke. Uji multikoliniaritas itu adalah kita melihat korelasi antar variabel. Nggak boleh antar variabel itu berkorelasi. Maksudnya gimana? Jangan sampai variabel A sama variabel B itu berhubungan. Misalnya yang paling saya kasih contoh gampang itu adalah variabel luas sama lebar depan. Kenapa? Karena luas itu adalah lebar depan dikali panjang. Jadi sangat berkorelasi. Yang kayak gitu tuh katanya di regresi itu membuat jadi bias. Nah, ini bagaimana cara melakukan uji korelasi? Mas coba kursor dimasukkan di K16. K16, oke. 16, kemudian masuk ke data analisis. Cari korelasi di atas. Korelasi. Oke. Input range itu adalah semua variabel independen. Oh, salah. Variabel independennya di mana, Mas, tadi? Di sheet yang satunya ya? Oke, berarti di sini. Korelasinya di sini. Nggak apa-apa deh. Blok aja ini dari jarak sampai dari C sampai O ke bawah. Headernya juga di blok. Semua data di blok. Langsung di oke, Pak. Jangan, labelnya diklik. Kemudian output rank-nya dimasukin di K situ. Di K16 tadi. Oke. Ya, berubah itu, Mas. Yang input rank-nya. Balikin lagi. Oke. Apa nggak bisa ya? Nggak bisa. Dia minta apa dia? Oh, berarti harus satu sheet kayaknya, Mas. Oke, balik ke sheet yang selanjutnya aja deh. Oke. Balik ke sheet yang selanjutnya. Oke. Kok di kolom Q aja deh, Q2 deh. Q3 deh. Q3-nya. Oke, data analysis, correlation. Untuk korban selanjutnya dipersiapkan datanya ya. Mbak Aula. Mbak Aula ada nggak? Ini di oke, Pak. Oke, nggak bisa ya? Oke. Ada, Pak. Oke. Oh, sorry. Back. Itu kamu Oh iya, masih. itunya apa sih namanya? Control Z aja, Control Z. Mbak Ola disiapkan datasetnya, nanti kita akan simulasi yang heteroskedasitas ya, Mbak ya. Belum. Nggak bisa. Control Z, Pak. Nggak bisa di kedelete ya? Ya udah di copy ulang aja datanya. Sudah, Pak. Oke.
Nah, kita lihat korelasinya. Sekarang Mas blok semua data di R sampai di AD. Semua data ya. Semua yang ada angkanya. Sebelahnya juga tuh. Oke. Kemudian ke home. For conditional formatting. Oke. Highlight cell. Greater than. Di situ kasih angka 0,9. Oke. Kemudian di blok lagi less than min 0,9. Less than min 0,9. Oke. Nah, teman-teman, untuk melihat satu variabel itu berhubungan atau enggak, atau kena kasus multikolinialitas apa enggak, dulu ini kenapa 0,1 Mas? Oh, headernya tadi nggak diikutin ya Mas ya? Oke, boleh diulang lagi Mas? Headernya nggak diikutin, dihapus aja ini semua. Saya nggak merhatiin tadi. Del, headernya juga di ini Mas. Headernya diganti ABCD aja Mas, biar nggak panjangan Mas. Gimana Pak? Headernya diganti ABCD aja, biar nggak kepanjangan. Oke. Kayak tadi di highlight, dicari yang nilainya di atas 0,9 sama di bawah min 0,9. Oke. Oke. Nah, dari sini ada literatur yang menyatakan multicol itu dilihat dari korelasinya. Saat korelasinya itu di atas 0,9 atau di bawah min 0,09 itu dia terkena multicol ya. Di sini kira-kira ada berapa variabel yang saling berhubungan, Mas? Kira-kira ada berapa variabel? Pertama adalah variabel A sama H, kemudian variabel mana lagi? Ada satu lagi tuh. Ya, itu. Antara variabel J dan variabel M. Oke. Itu adalah variabel-variabel yang punya hubungan. Bagaimana menanganinya? Menanganinya adalah menghapus salah satu variabel yang kena multicol. Tapi ada mazhab yang bilang nggak usah dihapus. Pak, jadi bingung Pak, kebanyakan mazhab. Ya, memang begitu, selamat datang di dunia penelitian ya. Kemudian ini adalah cara pertama untuk melihat multicol. Dilihat angkanya yang angka korelasinya di atas 0,9. Tapi saya lebih suka cara yang selanjutnya dengan mencari nilai fifth-nya. Nilai fifth-nya. Coba Mas tulis huruf di kolom Q19. Di situ hubungan antara variabel A dengan variabel B. A strip B. A strip B. Oke. Kemudian di R berapa nih? R18. Ketik huruf R situ. Sampingnya ke sebelah R pangkat 2. R petik 2. R pangkat 2. Oke, sampingnya lagi. 1 dikurangi dalam kurung R pangkat 2. Di sampingnya lagi
1 dibagi dalam kurung 1 min R dong, Mas. 1 min R. 1 min R. Enggak, dalam kurung 1 min R. 1 per dalam kurung 1 min R pangkat 2. Jangan lupa. Oke, di atasnya 1 min R pangkat 2 ditulisin toleransi. Di atasnya toleransi. Di sampingnya lagi ke kanan itu adalah skor VIF-nya. VIF. Skor VIF. VIF. Nah, oke. Nilai R dari korelasi dari variabel A terhadap variabel B adalah di sel R4. Berarti itu R sama dengan di R4, sel R4. Oke. Enter. Oke. Kemudian sampingnya dikuadratkan nilai R-nya. Kemudian itu 1 dikurangi sel sebelahnya. Nah, oke. Kemudian di situ 1 dibagi sel sebelahnya. Nah, karena nilainya 1,1 berarti dia VIF-nya masih dia tidak terkena multi-call. Berapa sih batas multi-call linearitas itu adalah jika nilainya di atas 10. Nah, kita coba yang ini, Mas. Hubungan antara variabel A dengan H. A strip H. Yang merah itu kan, R-nya ambil dari angka itu. R-nya ambil sama dengan oke. Kemudian copy paste aja tuh yang rumus yang di atasnya. Nah, lihat. Sebenarnya ini di literatur lain yang H sama variabel A sama H ini masih di bawah 10. Nah, jadi untuk mahasiswa yang pertama dia nggak lolos, tapi untuk mahasiswa yang kedua atau untuk literatur yang kedua, dia menganggap menilai variabel A sama H itu belum mengalami masalah multi-call linearitas. Nah, udah. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Uji asumsi multi-call. Saya izin bertanya, Pak. Monggo. Ini, Pak, kalau yang pertama ini kan, yang tabel yang pertama, kalau dia udah garing multiple, nggak perlu yang pakai VIF lagi, Pak. Betul. Paling gampang seperti itu, betul. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi kalau pengen lebih mantap, dibuat yang VIF ini. Kalau di aplikasi-aplikasi statistik, dia menggunakan skor VIF-nya. Ya, tapi sebenarnya tadi yang Mas simpulkan simple sih. Kalau nggak ada yang kena ya udah, berarti nggak dia udah nggak kena multi-call. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan kali ini. Boleh di-close, Mas. Nanti minggu depan kita akan belajar terkait tambahan yang heteroskedasitas sama udah masuk ke ASR. Jadi teman-teman yang tadi datasetnya belum siap, tolong siapkan datasetnya lagi. Paling data yang kuantitatif tetap, tapi yang kualitatif yang scoring. Kurang lebih gitu ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nggak ada ya? Mungkin gitu dulu, Mas Arif. Mungkin ada tambahan sebelum saya tutup? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Nah, nanti untuk memastikan ini, mohon maaf nih ya, kok saya nggak percaya sama teman. Untuk memastikan teman-teman melalui siklus prosedur dari yang materi kita hari ini, maka tetap saya kasih tugas. Tugasnya sebenarnya ya kayak yang kita kerjakan hari ini. Cuman kan yang hari ini yang saya kerjain kan nggak semua orang nih. Makanya saya kasih tugas jatuh temponya minggu depan seperti biasa. Memastikan teman-teman ngerjain lah sih. Kalau sudah melakukan satu siklus kan teman-teman kebayang gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya bingung waktu ngerjain, tanya
Karena di sini saya nggak bisa memastikan semua teman-teman melakukan. Apalagi ada yang 2 teman yang izin kan pasti udah jelas nggak melakukan tuh. Maka dengan dipaksakan melakukan 1 siklus, paling nggak dia nanya. Lihat video, nanya ke saya, terserah sih. Yang penting teman-teman pernah melakukan 1 siklus prosedur. Kayak kurang lebih kayak gitu teman-teman. Mungkin gitu dulu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo teman-teman ditanyakan. Nanti materinya akan saya share di grup PIC. Kurang lebih gitu Mas Arif ya. Terus untuk masalah tugas nanti saya share di grup PIC Mas Arif. Oke. Satu lagi. Nggak ada pertanyaan kan ya? Kalau nggak ada saya akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin